oleh salah satu media yang ada di Bali. Dia menjadi media propaganda penguasa dan cukong investor. Mangku bangsa. Dia menuduh For Bali. Dia memberitakan For Bali untuk diaudit dananya, ditanyakan sumber dananya, lalu disepin seolah-olah kemudian menjadi sebuah kebenaran. Ada media propagandis, media yang selalu mempropagandakan dan menyerang balik soal reklamasi ini. Media itu adalah media yang tidak benar, kawan-kawan. Dia selalu memelintir gerakan ini. Suatu saat rakyat akan marah kepada media-media propaganda. Kita lawan media-media propaganda. Kita lawan media-media propaganda. Jangan biarkan orang-orang media propagandis seolah-olah berdiri di balik karya jurnalistik lalu menyerang gerakan kita. For Bali dibiayai oleh rakyat, tidak pernah dibiayai oleh investor. For Bali selama ini bergerak karena sumbangan dari komunitas, sumbangan dari Sekatruda, jualan kaos, jualan kaman, dan orang-orang yang membeli kaos tahu bahwa setiap pembelian kaos adalah sumbangan untuk gerakan. Saya tantang siapapun yang sanksi dengan dana For Bali, audit dana For Bali. Silakan periksa dana For Bali, tetapi setelah itu berikan kesempatan For Bali memeriksa mereka. Ada orang yang menuduh For Bali dibiayai investor lain, dibiayai oleh pengusaha-pengusaha saingannya PT TBBI. Ayo buktikan, buka. Ada lagi LSM yang akan katanya ke PPATK untuk minta PPATK mengaudit dana For Bali. Datangin PPATK, bila perlu datangin lembaga-lembaga lain. Kita siap diaudit. Tetapi setelah itu kami juga akan minta PPATK mengaudit dana 1 triliun dari TW. Tommy Winata pernah menyatakan bahwa dia sudah membelanjakan dana 1 triliun untuk kepentingan rencana reklamasinya. Itu dinyatakan di media. Maka kita akan minta dengan berbagai kejanggalan proses reklamasi ini, kita juga minta PPATK segera selidiki aliran dananya. Kita juga minta KPK segera selidiki aliran dana kemana 1 triliun itu. Bagaimana kawan-kawan logikanya? Kalau benar 1 triliun dikeluarkan, 1 triliun itu adalah 1000 miliar kawan-kawan. 1000 miliar rupiah. Kalau baru sifatnya izin lokasi, baru studi kelayakan, baru studi AMDAL, maka kita akan mempertanyakan kemana dana 1 triliun itu. Tetapi kalau dana For Bali ditanyakan, maka jelas ini adalah dana rakyat, kita siap bertanggung jawab. Yang kedua kawan-kawan, mereka kaget melihat aksi-aksi kita dengan warna-warna tridatu, melihat setiap saat ada komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang terus baru mengalir dalam gerakan dengan baju-bajunya masing-masing. Mereka bingung, kenapa rakyat yang menolak reklamasi ini bisa terus membuat baju? Kenapa terus ada bendera-bendera yang banyak ini? Lalu di mana duitnya? 4 tahun katanya perlawanan ini, bermiliar-miliar rupiah katanya dihitung oleh mereka. Lalu itu dijadikan alasan untuk memeriksa gerakan ini. Mereka tidak tahu bahwa rakyat membiayai dirinya. Setiap saat ada komunitas yang bertambah, hari ini berdatangan dari Sedang, dari Pengosekan, dari Banjar Klutuk, Carangsari. Mereka buat baju, mereka buat bendera sendiri. Teman-teman membuat sendiri. Kita ramai bendera karena kita buat sendiri dengan biaya sendiri. Di
kita membuat baju juga karena biaya sendiri. Ada banyak kawan-kawan kita yang tidak memakai baju bergambar atau bertuliskan soal reklamasi. Banyak yang berkaos putih, itu pun tidak mengurangi esensi perjuangan. Tetapi kacung-kacung investor selalu kaget, sehingga kemudian menyebarkan fitnah supaya rakyat tidak percaya. Yang kedua kawan-kawan, gerakan ini besar selain karena partisipasi rakyat, juga besar karena desa adat menjadi pimpinan gerakan kita. Desa adat Sumerte, desa adat Tanjung Bungka bukanlah desa adat yang miskin kalau sekedar membuat panggung, membuat baliho-baliho, menyediakan mobil sound komando. Tidak perlu miskin kalau untuk begitu. Desa adat sanggup membiayainya. Jadi kalau ada yang menyaksikan, oh aksi-aksinya besar terus banyak orang, di mana mereka cari dana? Silahkan tanya Jero Bendesa pimpinan kami. Bendesa Kuta, Bendesa Legian, Bendesa Seminyak dan di pesisir Badung juga nggak kalah kayanya. Kalau hanya untuk membuat aksi-aksi, kalau hanya untuk menyediakan fasilitas aksi, nggak perlu sampai harus minjam-minjam. Desa adat bisa membiayai, tidak perlu harus cari sponsor. Desa adat punya LPD, desa adat punya kas, mereka bisa membiayai. Sekedar untuk membiayai peralatan-peralatan aksi bisa. Tetapi desa adat, Pasubayan desa adat dan For Bali tidak pernah bisa membiayai orang-orang yang datang ke sini untuk demo. Karena nurani tidak mungkin bisa kita beli. Tidak akan pernah sekaya-kayanya desa adat di Pasubayan, sehebat-hebatnya desa adat di Pasubayan, tidak akan pernah bisa membeli hati nurani untuk demo ke sini. Tidak bisa kawan-kawan. Menyediakan panggung sound bisa. Tetapi ada isu bahwa seolah-olah masyarakat yang datang setiap orang dibayar 100.000 dengan nasi kotak. Tidak akan mungkin itu kawan-kawan. Bensin aja beli. Bensin beli sendiri, air mineral beli sendiri, kadang dikasih teman. Rokok juga beli sendiri. Kalau tadi saya rokok dibeliin teman. Tapi sah. Pesetlah. Tidak satu pun hidup saya dan saya yakin kawan-kawan yang ada di sini, tidak satu pun hidup dan martabat kehidupannya dibiayai oleh investor-investor rakus.